Saudara, kita hari ini punya tema Glorify God. Kalau saudara pikir mengenai Glorify God itu kira-kira apa yang terpikir saudara? Muliakan Tuhan. Ini salah satu saudara coba pikirkan. Apa tuh artinya sebagai Glorify God? Saudara, menarik sekali. Di Roma pasal 1 ayat 21, ini bicara pada orang-orang Kristen, saudara. Roma 1 ayat 21 dikatakan di sini, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, sekalipun mereka ke gereja, mungkin rajin semuanya, tapi katakan mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Kalau bahasa Inggrisnya, because that when they knew God, they glorify Him not as God, neither were thankful, but become vain in their imagination, and their foolish heart was darkened. Dan menarik, apa kata glorify di Roma 1:21, kalau lihat di Roma pasal 11 ayat 13, ini Rasul Paulus mengatakan di bawah, aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Kemuliaan, kata kemuliaan, glorify itu kemuliaan. Tapi bahasa Inggrisnya dikatakan di sini, no, I'm speaking to you as to Gentile, in as much then as I am an apostle to the Gentiles, I magnify my ministry. Saudara, kata glorify dan kata magnify itu interchangeable. Dan itu hubungannya sama antara glorify. Kalau kita lihat glorify, kita juga bisa katakan membesarkan Tuhan. Nah, kata memuliakan Allah atau glorify itu artinya membesarkan. Saudara lihat seperti saudara magnifying glass. Kalau saudara baca, mata makin umur makin tinggi, lama-lama nggak kelihatan, sudah perlu magnifying glass sehingga kata-kata itu bisa dibaca. Itu sama aja magnifying glass. Nah, saudara, kita sekarang hari ini makin saya perhatikan, ada 4 progresif langkah yang akan menentukan hidup saudara dan saya ini positif atau negatif. Dengan kata lain, apakah kehidupan kita makin glorify, memuliakan Tuhan kita, ataukah hidup kita makin lama makin negatif, sehingga akhirnya sangat menyedihkan. Akhirnya kita lihat di dalam banyak firman Tuhan, orang-orang yang bisa melihat hidup, memperhatikan langkah dalam hidupnya. Saudara, ini sangat penting sekali. Pertama, langkah ini langkah yang negatif atau langkah yang positif, ini yang kita sama-sama akan renungkan dan pelajari. Sebab ini is very important, saudara. Kehidupan kemudian look back lagi, kehidupan saudara 10 tahun yang ke belakang, nanti 10 tahun ke depan saudara akan lihat bagaimana kehidupan kita semua. Kalau kita lihat di dalam ayat tadi itu bicara mengenai langkah yang negatif. Pertama dikatakan bahwa kalau dikatakan tadi di ayat tadi pertama dikatakan bahwa orang-orang yang tidak memuliakan Tuhan, katakan orang yang tidak memuliakan Tuhan, dikatakan orang itu adalah sama aja orang itu tidak membesarkan Tuhan. Nah, saudara, kalau tidak membesarkan Tuhan, sekalipun mereka mengenal Tuhan, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur. Itu bicara mengenai hal-hal yang mengambil langkah progresif yang negatif, tidak memuliakan Dia, tidak membesarkan Tuhan. Jadi kalau tidak membesarkan Tuhan itu kira-kira apa? Bisa membesarkan problem. Salah satu banyak orang di dalam hidup, kalau dikasih jalan keluar, selalu mengatakannya adalah, problemnya stupid, nggak bisa, nggak mungkin. Problem. Membesarkan problemnya. Sedangkan firman Tuhan bicara mengenai di dalam Tuhan, I can do all things, Rasul Paulus katakan. Di dalam segala perkara aku dapat melakukan semuanya. Untuk saudara-saudara yang student,
Kalau saudara lihat semua dalam pertama tahun mungkin sulit ngadepin semua. Selalu ada tantangan, aduh nggak mungkin. Tanpa sadari seringkali kita magnify, besarkan problem itu dalam hidup. Seringkali kita memberikan jalan keluar, oh tapi nggak mungkin, kamu nggak tahu sih saya nggak bisa. Jadi yang dibesarkan bukannya Tuhan yang sanggup, yang di dalam kita yang sanggup melakukan hal yang besar luar biasa. Tapi yang dibesarkan adalah problemnya. Dan juga sudah banyak hal yang kita bisa problemkan, the impossibility. Yang nggak mungkin impossible. Saya bicara sana satu anak Papua di Kalamazoo. Mereka, waktu kalau kita ke Michigan, kita melayani mereka. Ada satu anak misi muda ya. Dia katakan, saya punya dream sejak kecil untuk menjadi pilot. Sebab dia punya missionary, tetangganya orang Amerika itu pilot. Dia main sama anak tetangganya pilot itu yang orang Amerika. Dan dia punya dream ini. Tapi secara nggak mungkin impossible. Secara manusia nggak mungkin orang dari di kota di desa bisa pergi Amerika. Dan dia ceritakan bahwa sudah dia dream itu terjadi. Akhirnya saya ketemu dia. Dia lagi sekolah aviation jadi pilot di sana. Sampai dia telepon missionary itu yang jadi pilot. Sampai dia ketemu dari Amerika, dia ketemu dengan mereka semua. Sampai lihat amazing, memuliakan Tuhan. The impossible. Jangan kita focusing the impossible. Dan sudah banyak yang other things yang kita harus hati-hati juga. Kita tidak memuliakan Tuhan, kita seringkali kita melihat kehidupan kita yang semua saudara dan saya akan hadapi adalah menghadapi kekecewaan. Kecewa. Kekecewaan ini adalah salah satu yang benar-benar kita semua anak-anak Tuhan harus bisa belajar overcome. Dan kalau kita Ahitofel, sudah waktu itu saya menasihati anak di bagian senior juga waktu di Hamilton. Ahitofel, kalau kehidupan Ahitofel, sudah ini lagi bicara mengenai progres seseorang. Step-stepnya. Ahitofel itu luar biasa, dia punya nasihat itu seperti, Daud katakan nasihatnya seperti Allah. Sampai Daud tuh begitu bangga sama dia oleh kata sebagai penasehatnya, dia sebagai temannya. Itu Ahitofel sudah. Hebat sekali, sudah. Posisi kebanyakan katanya nasihat yang dia berikan tuh seperti nasihat Tuhan, berarti luar biasa. Tapi sudah apa yang terjadi? Ahitofel, dia membesarkan kekecewaannya. Kecewanya apa? Batseba. Itu adalah sebenarnya cucunya. Kakeknya Batseba adalah Ahitofel. Ahitofel begitu kecewa karena Daud berbuat zina dan ambil itu Batseba menjadi istrinya. Dan dia benar-benar kecewa sekali. Dia nggak bisa overcome itu kekecewaannya. Dengan kata lain dia besarkan kekecewaannya itu. Dimagnify, dibesarkan kekecewaannya itu. Apa yang terjadi, saudara? Dia coba deketin Absalom. Absalom lihat Ahitofel adalah orang yang penuh dengan hikmat, bijaksana. Minta nasihat dari Ahitofel, si Absalom. Tapi kemudian sudah tahu Absalom akhirnya tidak mendengarkan nasihatnya Ahitofel. Ahitofel kecewanya bukan main. Dia pikir nasihat dia adalah nasihat yang terbaik, kenapa nggak diterima? Dia kecewanya bukan main. Dan dia nggak bisa overcome kecewaan itu. Dia besarkan kekecewaan itu. Apa yang terjadi? Akhirnya dia bunuh diri. Bunuh diri, saudara. Dari seseorang yang tadinya luar biasa, yang seperti katakan orang melihat dia seperti kayak Tuhan. Nasihatnya luar biasa. Gara-gara dia besarkan kekecewaan itu. Akhirnya sudah hidupnya sangat menyedihkan. Bunuh diri. Ahitofel. Saudara dalam hidup saudara, kalau saudara bagaimana saudara dalam hidup saudara?
Apakah saudara besarkan, muliakan Tuhan, kemuliaan Tuhan, besarkan? Atau saudara kemuliaan tadi, besarkan, magnify problem, kecewa, impossible, yang tidak mungkin, hurt. Hurt itu karena sudah kecewa, hurt karena sudah punya sesuatu sudah tidak dicapaikan, tidak tercapai. Itu adalah. Dan saudara yang perlu cek, bagaimana saudara menggunakan waktu saudara dari hari ke hari. Apakah saudara magnify Tuhan, besarkan Tuhan yang kita bicara, ataukah kita bicarakan mengenai tadi problem, hurt, kekecewaan. Saudara dan saya semua kita ada daging, ada kekecewaan pasti. Sudah kecewa sama pimpinan, kecewa sama guru, kecewa sama pendeta, kecewa sama teman, kecewa sama suami, kepada istri, kepada semua di kerjaan sudah kecewa pasti ada. Kita sudah nggak akan bisa ngomong kita nggak ada yang kecewa. Semua kita ada. Saudara dan saya kalau berdiri di sini satu hari nggak akan selesai kalau kita mau magnify kekecewaan. Tapi apakah itu akan menolong kita atau justru membuat makin kita merendah, menjatuhkan kita, menjauhkan kita dari Tuhan. Saya tahu ada suami istri bukan di gereja ini. Kalau lagi kita pergi makan sama dia di restoran, atau dua istrinya, saya pernah dengar juga istrinya share bagaimana dia kecewa dengan gereja. Kemudian begitu dia lagi makan, istrinya lagi cerita mengenai Stop. That is good. Kita suami istri, kita teman-teman gereja juga perlu. Tiap kali kita mau coba magnify hal-hal yang negatif, kita justru harus stop. Jangan kita malah komporin, jangan sudah. Ini, dan saya lihat hikmatnya suami ini. Suami ini pada waktu begitu di depan saya sama Hana waktu ngomong, stop. Ya udah. Langsung istrinya berhenti. Kita progression pertama adalah kalau kita magnify hal yang negatif. Katakan saudara, tidak memuliakan Tuhan negatif. Kedua saudara, langkah yang negatif kedua adalah tidak bersyukur. Kalau kita tidak bisa bersyukur, sama aja kita sebenarnya melupakan apa yang Tuhan telah lakukan. Saudara, di dalam hidup saudara dan saya begitu banyak yang kita bisa bersyukur. Saudara, saya pernah katakan Matthew Henry, salah satu di dalam diary booknya. Satu kali ada satu saudara anak-anaknya menemukan diary dalam bukunya. Matthew Henry berkata di diary booknya bahwa saya bersyukur. Satu hari dia dicopet sama orang. Dia ngomong, saya bersyukur karena yang diambil uang hanya uang aja. Saya bersyukur karena saya tidak dipukul. Saya bersyukur saya bukan yang jadi pencopetnya, tapi saya yang dicopet. Dia bisa melihat yang positif. Bisa nggak saudara? Di dalam segala sesuatu yang kita hadapi, kita bersyukur semuanya. Ini saudara, progres ini adalah penting sekali. Kalau kita tidak bisa bersyukur, dan ini harus kita melatih sejak kecil. Even saya punya cucu juga sering komplain, kan saya ngomong kita selalu banyak bicara. Dan saya bersyukur ini anak-anak lagi kecil, cucu itu begitu rindu. Itu di rumah tuh Hana sering sekali di buku-buku cerita mengenai pelajaran-pelajaran give time, bersyukur, pelajaran to be honest, punya itu semua begitu banyak bukunya. Tiap malam itu anak gak mau tidur kalau gak dibacain itu pelajaran. Saya ngomong that's good. Ternyata sudah kita belajar gak hanya cukup dengar sebulan sekali. Even tiap malam harus dipintakan bagaimana kamu harus bersyukur. Jangan komplain. Deal dengan itu aja gak begitu mudah. Saudara. Itu sudah dikasih pelajaran, boleh kata dicekokin firman pelajaran-pelajaran terus-terusan. Dan anak ini bersyukur ngomong, I don't want to go sleep, grandma, please tell me story.
Itu aja, belajar bersyukur aja kita harus benar kerja keras. Itu anak kecil sudah mulai belajar. Gak komplain. Dan itu gak mudah sudah. Besok pagi saya lihat mesti komplain lagi. Sudah dikasih tahu berminggu-minggu juga. Apalagi kita yang hanya dengar firman sebulan sekali atau sudah seminggu sekali. Bagaimana untuk bisa bersyukur? Kita hidup di dalam teknologi yang semuanya advance. Begitu saudara beli barang, besok paginya saudara nyesel, aduh kenapa kok saya nggak beli yang itu. Even nggak bersyukur. Selalu advertising caranya gitu bikin kita selalu komplain terus. Begitu beli sesuatu, selalu kita ngomong, aduh kenapa kita. Kita di restoran order makanan, lihat tetangga, aduh kenapa nggak pesen itu. Tak dibikin sampai selalu nggak pernah bisa bersyukur. Tidak bersyukurnya suatu itu. Tidak progresif yang negatif, tidak bersyukur. Kemudian ketiga, memikirkan yang sia-sia. Pikirannya itu memikirkan yang sia-sia. Become vain in their imagination. Imajinasinya itu hal yang sudah negatif, saudara. Jadi start dengan kita tidak mulai membesarkan problem, kemudian kita nggak bersyukur, kemudian pikiran kita mulai nggak. Nah, saudara, kalau kita begitu, saudara, firman Tuhan maka terakhir katakan hati gelap. Kita baca firman nggak bakal masuk-masuk, saudara. Karena saudara, untuk kita baca firman, hati kita harus bersih, hati kita benar, dan pikiran kita harus benar. Gak boleh mikirin yang macam-macam, yang negatif semuanya, maka firman ini akan masuk semuanya. Dan ini sudah perlu kita disiplin. Saudara, saya kan barusan dites dokter, saya sleep apnea. Dan ternyata dalam sejam 40 kali saya punya penapasan berhenti. Sampai ada yang pernah 51 second berhenti. Sebab itu sering kali Hana kalau saya tidur kadang-kadang saya dibangunnya karena saya dibangun kenapa? Katanya kamu nggak napas, saya pikir kamu mati. Sleep apnea itu gitu sudah. Mulai itu kadang-kadang nggak tidur sleep, nggak deep sleep, tidur yang nyenyak. Jadi kadang-kadang kalau siang ngantuk, berapa kali saya pernah kejadian saya nyetir drive di mobil atau bangun barusan dari Young Street di 401 atau bangun loh di Bayview. Jadi itu berarti sudah bahaya sekali untuk jam 11 malam dari sepi itu. Thank God bisa sampai saya lihat. Itu bahaya sekali sudah. Ternyata itu sleep apnea. Tapi sudah untuk itu katakan saya harus pakai satu alat. Alat itu sekarang sudah otomatis berapa tekanan pressure udara. Jadi dikasih udara begini. Nah tidurnya saya itu napas saya itu kadang di mulut. Kalau orang napasnya hidung aja enak, tinggal dikasih ini aja bernapas. Kalau di mulut ininya nggak bisa napas. Mulut ininya juga ditutup juga nggak bisa. Jadi akhirnya saya harus pakai ini saudara yang ditutup crop. Saya mau tidur itu sulit sekali. Bayangkan ini lagi dikasih saudara yang pakai alat itu saudara bisa tahu. It's not easy. Saudara. Pikirannya mulai jalan. Aduh itu gimana? Nanti kalau ini mesinnya berhenti saya bisa napas nggak gitu. Sampai pikirannya macam-macam. Mau sejam hampir nggak bisa tidur. Saudara. Jadi saya pikir ya benar ya. Selama lagi mau tidur, sedangkan kata anak kalau kena bantal 1 menit tidur. Tapi ini sudah begitu ada alat ini sudah mulai mikirannya mulai negatif. Gimana tuh alat ini kalau tadi mesinnya atau listrik mati, ini saya bisa napas enggak? Ternyata bisa napas, sudah karena itu ada klapnya begitu napas itu buka, sudah. Tapi pikirannya waktu itu macam-macam semua gitu, sudah. Itu disiplin itu memakan waktu. Tapi benar, waktu hari pertama tenggat saya pakai, saya bisa tidur 8 jam, sampai bangun tuh aduh rasanya seger pisan. Aduh, tapi time to time saya ngadepin struggle, kadang-kadang pengen dilepas aja gitu. Mungkin saudara yang punya, saya mau belajar kalau saudara bagaimana saya overkata, itu karena saya pikirannya terganggu saudara. Orang lagi mau tidur pikirannya mengganggu. Kalau saya lagi kesel sama orang pikir, kurang ajar ya dia gitu tadi. Jadi mulai malam ini pengen tidur. Ya itu kecewaan salah satu bisa kita atau kita punya expectation tidak tercapai itu semua. Itu semua ada langkah-langkah itu semua. Bagaimana saudara sekarang kita akan belajar bagaimana untuk kita bisa mengambil langkah yang positif. Tadi yang negatifnya tadi saudara.
Benar sudah. Kalau kita nggak overcome itu, kita harus belajar overcome. Bagaimana kita bisa membesarkan Tuhan. Untuk progresif yang positifnya kita akan belajar saudara, dari Roma pasal 4. Saya senang saudara. Sebab di sini bicara mengenai muliakan Tuhan. Roma pasal 4. Saudara mengenai Abraham, saudara tahu ya mengenai Abraham. Roma pasal 4 ayat 16. Abraham itu salah satu contoh yang kita bisa belajar, saudara. Sudah tahu dia kata Tuhan janji pada umur 75 tahun Tuhan bicara. Mau akan menjadi bapak, namanya dirubah jadi Abraham yang menjadi bapak banyak bangsa. Sedangkan dia nggak punya anak, dia harus sebutkan. Bayangkan saudara nggak punya anak, ditanya nama siapa, oh bapak dari segala bangsa, anaknya berapa? Oh nggak punya. Tapi dia harus ngomong itu. Itu 25 tahun saudara. Roma pasal 4 mulai ayat 16 katakan. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Kita semua sudah keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat tapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Itu ayat 16, 17. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun, ayat 18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19, imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, secara natural makin lemah. Secara natural umur lebih dari 70 punya anak impossible. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun bahwa rahim Sarah telah tertutup. Nah ini terhadap, ini ayat 20 ini kuncinya. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakkepercayaan. Malah ia diperkuat oleh imannya dan ia memuliakan Allah. Membesarkan kebaikan Tuhan. Jadi ini kuncinya saudara katakan. Malah ia diperkuat imannya dan ia memuliakan Allah. Dia mulai membesarkan Tuhan. Walaupun janjinya belum dapat, tapi dia muliakan Tuhan. Saya bisa bayangin saudara. Di sini katakan. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan. Karena itu dia diperhitungkan kepadanya sebagai suatu kebenaran. Suatu kebenaran. Ada Abraham. Ini salah satu contoh yang kita akan bisa belajar sama-sama. Di dalam 25 tahun tuh, bukan setahun saudara. Bukan 5, bukan sebulan, bulan seminggu. 25 tahun. Di dalam proses itu dia nggak bimbang dalam proses itu. Dia pegang muliakan Tuhan. Saya kalau apa sih muliakan Tuhan? Membesarkan kebaikan Tuhan. Bersyukur apa yang Tuhan lakukan. Pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, semuanya kita renungkan dan kita katakan. Banyak dari kita saudara pada saat kita ditolong kita malah ngomong kebetulan. Aduh kebetulan loh kamu ada di sini. Kita bisa bersyukur Tuhan kirim kamu. Lain sudah kebetulan atau kita memuliakan Tuhan. Kata-kata kita kadang-kadang bukan kata-kata yang memuliakan Tuhan. Kalau sudah dikasih waktu untuk ketemu orang mulai share. What's your heart? Kita harus latih muliakan Tuhan. Kebaikan Tuhan, catat semuanya. Kebaikan Tuhan, apa yang Tuhan telah tolong di dalam sekolah saudara, dalam pekerjaan saudara, saudara cari kerjaan begitu banyak, akhirnya Tuhan tolong buka jalan. Tuhan atur semuanya. Itu sudah kita lagi bicara merenungkan Tuhan.
Setelah itu kita sudah ambil inventory. Apa yang Tuhan telah tolong. Apa yang Tuhan telah tolong dalam hidup saudara. Kehidupan saudara perlu catat terus semuanya. Saya banyak mendengar kesaksian dari orang tua saya. Bagaimana Tuhan tolong. Nah itu perlu katakan. Saya sering share pada anak-anak kami juga. Bagaimana kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Itu menjadi satu modal saudara untuk kita renungkan kebaikan Tuhan. Dan ini saya percaya saudara, ini yang Abraham lakukan. Yang muliakan Tuhan. Saudara, di Ekklesiastes 4 katakan, semuanya ada waktunya. Kita akan nyanyi, saya mengajak saudara nyanyi lagu ini. Lagu In His Time ini saya kira bisa menguatkan dia. Ini kita lagi belajar, hari ini kan banyak praise worship. Bagaimana pada waktu kita ingin mendapatkan sesuatu tapi kok belum datang semuanya. Saya percaya semuanya is in place. Perlu ada waktunya, Tuhan sudah atur. Kalau kecepatan bahaya. Sudah tahu kan seperti. Anak saudara ingin kalau boleh kasih mobil, kalau boleh kasih motorcycle, tapi kalau waktunya nggak tepat, anak itu motorcycle itu akan mencelakakan. Sudah tahu di Indonesia ada orang tua nangis ke saya, anak saya belikan motorcycle, minta-minta tuh saya beliin, tabrakan meninggal. Saudara. Belum waktunya. In His time, katakan. In His time, He make all things beautiful. He make things in His time. He make all things beautiful, saudara. Kata-kata ini, saudara, adalah kata-kata yang menguatkan kita. Pada saat saat lagi Tuhan menghadapin sesuatu persoalan. Kok nggak selesai-selesai? Mungkin saudara lagi sakit. Saudara lagi nggak ada kerjaan. Saudara ngadepin sekolah kok ngerasanya nggak selesai-selesai. Semua in His time. Didik saya lihat progres dia. Berapa minggu di perut 39 sampai itu. Ingat 39. Sudah mulai mungkin minggu ke-30 tuh rasanya kadang-kadang aduh pengen keluar sudah nggak tahan lagi. Kadang kalau naik ke tingkat 2 itu kita dari belakang kadang harus dorong dia. Perutnya makin gede. Tapi semuanya ini sampai dokternya sendiri mau tolong. Dokter Linda ya. Tolong tapi nggak bisa sebab peraturan sudah ngebuk segitu kecuali katanya contraction every 5 minutes kecuali ada berapa 3 poin tapi kalau nggak itu nggak bisa semuanya in time. Waktunya lahir bagus sekali dia pagi Jumat pagi jam 8 the first pasien sebab kalau nunggu berapa pasien itu kadang-kadang ada komplikasi akhirnya telat-telat ditunda-tunda. Semuanya berjalan dengan bagus. Semua in His time. In His time semuanya. Waktu yang terbaik. Mari saya sedikit. Dan di sini dikatakan, Lord please show me every day. Are you teaching me your way? That you do just what you say. Apa yang Tuhan kau katakan ya dan amin. Walaupun belum dapat. In your time, you make all things beautiful. Mari kita let's stand together kita nyanyikan sama.